Saya mau memberikan yang terbaik buat teman-teman dan saya berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan. Mungkin itu saja ya teman-teman konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kita bahas untuk YouTuber pemula yang mungkin baru mau membuat konten teman-teman. Dan di sini saya berbagi saja tentang apa yang saya alami. Ini berbagi tentang pengalaman YouTuber pemula teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa simak dengan 10 poin yang sudah saya rangkai, sudah saya tulis ini untuk penyemangat teman-teman agar memulai membuat konten yang benar-benar teman-teman kuasai. Nah teman-teman, kita harus punya 10 rancangan ini atau rencana ini atau planning 10 yang sudah saya tulis ini teman-teman. Ini saya pelajari setelah saya konten sekian berapa tahun, tetapi permasalahan yang ada itu ada di 10 poin ini teman-teman. Nah jadi yang pertama itu teman-teman, untuk YouTuber pemula itu jangan malas untuk upload video teman-teman. Nah, jadi ini adalah masalah yang sering datang ketika kita mau melangkah ke dunia YouTuber teman-teman. Nah ketika itu kita akan merasa lebih malas-malasan. Jangan pernah malas untuk upload video. Nah teman-teman selalu memikirkan apakah video ini layak untuk kita upload atau tidak. Yang penting teman-teman jangan malas upload video. Misalnya dalam 1 bulan itu teman-teman hanya upload 1 video atau bahkan sampai 5 bulan teman-teman baru upload video lagi. Nah itu kesalahan untuk YouTuber pemula. Teman-teman harus konsisten dengan apa yang sudah teman-teman inginkan ketika mau menjadi kreator di dunia YouTube. Poin yang kedua, usahakan konten satu niche atau satu arah. Nah teman-teman harus memikirkan bahwa konten yang kita buat itu harus mengarah satu niche atau satu konten dulu teman-teman ya. Contohnya ketika kita membuat channel percetakan atau membuat channel hiburan atau seperti apa, kita jangan melenceng jauh dari tema yang utama kita buat, karena kita adalah YouTuber pemula. Nah, YouTuber pemula itu harus ikut dalam aturan agar kita bisa view-nya itu bisa gampang, kita juga nyari subscribe-nya itu gampang teman-teman, karena kita mengarahkan satu tema. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton itu sudah tahu bahwa channel kita itu isinya hanya video-video tertentu dan mengarah dalam satu tema teman-teman. Nah nomor 3 teman-teman, jangan pernah menunda upload video. Nah ini kebanyakan YouTuber pemula itu hanya banyak pemikiran, gimana ini, gimana ini, nanti uploadnya gimana, ini takutnya gimana, atau videonya ini harus bagaimana. Nah teman-teman jangan tunda-tunda keinginan teman-teman atau teman-teman itu kreativitas teman-teman, jangan tunda, langsung saja teman-teman langsung memulainya. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, teman-teman mau mulai dari kapan lagi? Nah teman-teman nggak usah memikirkan hal-hal yang belum terjadi, kekhawatiran yang belum terjadi jangan dipikirkan ya. Yang penting teman-teman jalani dulu sesuai perencanaan teman-teman. Yang keempat teman-teman, alat seadanya saja, atau alat nggak usah kita bikin bingung, ribet dan mahal sekali teman-teman. Nah kita cukup semampunya saja sesuai apa yang kita punya teman-teman. Nah contohnya untuk perekaman, kita harus memakai kamera nih, harus yang mahal nih. Nah kita harus memakai ini. Bahkan itu belum, seperti saya ini belum mampu untuk mendapatkan itu, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi kita gunakan alat seadanya saja, yang penting mampu. Nah dalam artian kita gunakan HP atau alat seadanya saja untuk perekaman, tidak perlu menggunakan kamera yang mahal-mahal seperti konten kreator yang sudah naik daun ya teman-teman. Nah seperti itu teman. Yang kelima, jangan takut tidak ada penonton. Nah ini yang sering kekhawatiran teman-teman itu, bahkan teman-teman itu selalu ada mindset seperti itu. Jadi untuk upload video itu teman-teman itu membuat malas, jadi nggak pede, jadi nggak jadi teman-teman, bisa jadi nggak jadi.
maksudnya itu ya setelah upload ya kita tinggalkan begitu saja. Nah teman-teman artinya kurang konsisten dalam merencanakan menjadi seorang kreator teman-teman. Nah poin yang keenam teman-teman, konsep video sesuai kemampuan atau sesuai apa yang kita rencanakan teman-teman. Nggak usah mencari kata mereka kamu harus kayak gini, kata mereka kamu harus kayak gini. Itu buat YouTuber pemula bagi saya itu sesuai tupoksi kita masing-masing, sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampunya di bidang seperti ini ya kita jalani dulu dalam langkah pembuatan konten yang kita mampu dulu. Nah nggak usah berubah konten ini, berubah konten ini, berubah konten ini, nggak usah. Teman-teman harus poin satu nas dulu, kita jalani dulu seperti ini. Kira-kira kita kemampuan kita ngeditnya seperti apa, kita kemampuannya seperti menjalankan konten itu seperti apa, ya kita ikuti alur dulu teman-teman. Jangan menuruti kata yang membuat kita itu jatuh dan tidak pede teman-teman. Nah bahkan kemampuan kita itu tidak sanggup seperti itu, tetapi kita memaksakan diri untuk memampukan apa yang mereka bilang ke kita teman-teman, yang membuat kita jadi kendor. Nah poin yang ketujuh teman-teman, jangan takut bayangan video tidak laku. Nah ini termasuk rangkuman dari awal tadi. Ini poinnya ini hanya menuju kekhawatiran teman-teman bahwa teman-teman itu bayangannya itu takut kalau video kita tidak ada yang nonton, video kita tidak ada subscriber atau bagaimana. Nah kalau teman-teman selalu memikirkan seperti itu, teman-teman tidak akan menjadi seorang kreator yang tanpa PD atau tanpa kekuatan untuk keyakinannya teman-teman itu artinya kurang kuat ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah poin yang ke-8 teman-teman, penyakit yang sering timbul itu adalah rasa malas. Ini sudah termasuk juga dalam ruang lingkup membuat konten maupun kita saat mau upload, saat mau merencanakan sesuatu itu teman-teman hanya mempunyai rasa malas yang berlebihan. Nah ini kita harus bisa melawan rasa malas untuk jadi teman-teman hilangkan rasa malas ketika kita mau merencanakan menjadi seorang kreator YouTuber yang memang profesional, walaupun memang konten kita itu masih apa adanya, dan kita jangan dibuat yang kita tidak mampu teman-teman. Yang penting kita lakukan sesuai kemampuan atau tupoksi kita tadi ya teman-teman. Nah yang 9 ini teman-teman, modal nekat, konten yang mudah dicari. Nah teman-teman seperti ini konsepnya itu, teman-teman harus membuat konten yang mudah dicari. Karena kenapa? Ketika teman-teman membuat konten awal itu membuat contohnya yang susah-susah dicari atau seperti pokoknya konten yang susah dicari, teman-teman bahkan harus mengeluarkan budget sekian besar, harus mengeluarkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kita awalan nge-YouTube atau membuat konten ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman membuat itu bisa cukup hanya satu kali saja, karena teman-teman sudah kehabisan modal untuk membuat konten tersebut. Bahkan konten tersebut keseharian teman-teman itu tidak bisa buat. Nah contohnya itu ya membuat konten atau di tengah laut atau seperti apa, karena kita kehidupan kita kan bukan di situ. Jadi ketemunya teman-teman kita tidak itu kesusahan mencari konten-konten untuk selanjutnya gitu saja teman-teman. Nah poin yang ke-10 ini teman-teman harus juga mempunyai keyakinan bahwa teman-teman itu sukses, teman-teman sukses di kreator atau seorang YouTuber. Nah teman-teman itu harus mengkonsep secara pribadi, pemikiran teman-teman itu harus mempunyai mindset bahwa kita itu bisa sukses dan bisa menjadi seorang kreator yang profesional, walaupun mungkin alatnya belum seberapa, bahkan kita hanya menggunakan handphone, menggunakan tripod biasa, menggunakan tongsis seperti saya ini, menggunakan apa adanya gitu teman-teman. Nah alatnya itu tidak usah dibuat-buat, dan kita pun membuat konten yang apa adanya, tetapi kita perlu disetting agar supaya penonton itu tidak bosan untuk melihat konten-konten kita atau seperti apa ya teman-teman. Yang terutama kuncinya teman-teman fokus dulu untuk video satu nas atau satu arah dulu teman-teman. Oke, yang penting teman-teman itu yakin bahwa konten yang sudah disajikan di dalam video atau di YouTube itu bisa orang banyak itu terima ya teman-teman. Nah jadi apa adanya saya membuat konten ini, saya bagikan ke teman-teman ini sesuai pengalaman, sesuai apa yang saya dapatkan, bukan kata orang lain atau kata
orang yang memberi masukan seperti apa, tetapi ini yang saya bagikan sesuai pengalaman saya pribadi setelah saya menjalani menjadi seorang kreator, bahkan sampai saya monetisasi seperti ini teman-teman. Saya tidak akan pernah bosan untuk memberikan solusi atau memberikan konten-konten yang mungkin bermanfaat buat teman-teman, agar teman-teman termotivasi, bisa semangat ya teman-teman untuk membangun sebuah kreativitas ataupun sebuah konten yang memang luar biasa. Mungkin saya juga belum apa-apa, tetap saya mau memberikan yang terbaik buat teman-teman dan saya berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan. Mungkin itu saja ya teman-teman konten hari ini. Itu saja, salam sukses selalu di channel Budi Torindo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.